Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Adab yang ketiga adalah dengan khusyuk berdoa itu dan penuh harapan. Ya, jadi pikiran kita, hati kita itu ya terfokus pada satu titik pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, dengan ucapan kita, permohonan kita itu fokus. Ya. Kalau kita berdoa seenaknya, sambil guyon kiri kanannya malah sendagurau. Kalau pas mungkin bareng-bareng ada beberapa teman. Ya namanya kan yo, bagaimana kita, Allah akan mengabulkan doa kita kalau kitanya sendiri yo seakan-akan butuh yo enggak butuh yo gimana, ya padahal berdoa kalimatnya. Seakan-akan dianggap kita enggak butuh gitu kan. Kalau kita enggak khusyuk. Dengan adanya kita khusyuk itu ya konsentrasi, benar-benar manteng pikirannya. Itu memang benar-benar kita punya niatan, punya keinginan yang sangat kuat untuk apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam hati kita tuh berkeyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Itu yang penting. Dan dalam berdoa gitu yo, kita tuh ya jangan pakai membatin. Yo. Walaupun ya boleh-boleh saja sebetulnya kita berdoa dalam hati. Cuman kan tadi kalau kita lihat beberapa firman Allah yang tadi kita sampaikan juga dengan suara yang perlahan-lahan. Karena kalau kita melafalkan apa yang kita ucapkan ya dengan mulutnya kita, itu kalau kita lihat dari sisi apa ya, itu akan mengakibatkan bahwa apa yang kita niatkan itu akan lebih konsentrasi, akan lebih khusyuk, ya, tidak membuyarkan pikiran kita. Ya, ini akan sangat berbeda kalau kita hanya di batin. Ya. Hanya di batin. Kalau di batin kan diem begini. Ada suara apa kedengaran. Sehingga konsentrasi kita yang mestinya ada dalam satu titik, ya akhirnya buyar, terpecah. Tapi kalau kita berdoanya kita ini diucapkan, dilapalkan, ya, dengan mulutnya kita, dengan bibir kita, maka akan menambah, setidaknya itu akan menambah kekhusyuan kita. Maka di dalam kita melaksanakan sholat pun ya, nah sholat itu adalah ibadah, berdoa juga kan, nah, bisa dikatakan sholat itu ya doa. Itu kan kita dalam melakukannya itu ya tidak sekedar di batin, tapi memang diucapkan. Walaupun dengan cara yang perlahan-lahan. Kalau dalam berdoa itu, ya. Dalam berdoa bengok-bengok. Ya abdolnya memang seperti yang tadi disampaikan. Artinya sesuai dengan firman Allah tadi. Berdoa dengan cara merendahkan diri kita, dengan ucapan yang perlahan-lahan. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kayak bisik-bisik gitu loh. Wah. Boleh enggak sih kayak gitu?
ya boleh-boleh saja dalam posisi tertentu memang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau dalam posisi yang hening, ya kita bangun tengah malam atau sepertiga malam terakhir, kita melakukan sholat tahajud, sholat witir, berdoa dalam keheningan malam. Yo berdoanya nggak usah keras-keras lah, pelan-pelan. Ini adab atau tata cara kita berdoa. Supaya apa yang kita panjatkan itu Allah menyegerakan untuk mengabulkannya. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Kemudian berikutnya yang keempat adalah penuh keyakinan. Dan pasti Allah akan mengabulkan doanya ini. Jadi kalau kita berdoa ragu-ragu, ya gimana? Bagaimana Tuhan, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita merasa nggak yakin? Ya sebagai contoh yang paling mudah lah. Artinya kalau kita di luar daripada berdoa ini, anggap saja kalau kita sedang mengalami sakit. Pada saat kita mengalami sakit dan dalam posisi pengobatan, kalau dalam diri kita, dalam keyakinan kita, dalam hati kita itu tidak punya keinginan kuat untuk sembuh, ya, ini juga akan memperlambat kesembuhan. Karena pernah saya dengar yang namanya obat itu sebetulnya kan hanya sekian persennya dari cara untuk penyembuhan itu tadi. Yang lainnya adalah dengan keyakinan kita untuk bisa segera sembuh. Itikat kita untuk segera sembuh. Dari motivasi diri kita sendiri. Dan tentu dengan doa juga. Maka dalam berdoa pun sama saja. Kalau kita pengen dikabulkan, namun di dalam berdoanya kita tuh tidak yakin, lah gimana? Artinya bahwa Allah akan mungkin saja tidak akan mengabulkan kalau berdoanya saja nggak yakin. Jadi memang berdoa itu perlu dengan keyakinan, dengan hati yang kuat. Ya seperti halnya kita berikhtiar lah. Kalau kita ikhtiar kan, kalau ikhtiarnya hanya setengah-setengah itu kan hasilnya maksimal kan ya tidak mungkin. Ikhtiar sambil leda-lede gitu kan jarang mungkin toh hasilnya baik. Malah mungkin sebaliknya. Ya berdoa pun sama. Betul. Kalau berdoanya kita enggak dengan keyakinan penuh, ya mana mungkin. Ya bisa saja walaupun Allah mengabulkan, tapi kan secara logika akal sehat kita kan ya enggak mungkin dong berdoanya saja enggak yakin kok. Karena segala sesuatu dengan penuh dengan keyakinan. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dalam hadis disampaikan atau Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innahu la makriha lahu. Yang artinya kurang lebih adalah begini. Janganlah seseorang di antara kamu semua itu
apabila berdoa lalu mengucapkan, ya Allah misalnya ini, ya Allah ampunilah hamba jika engkau menghendaki. Kan artinya di sini ragu-ragu, nggak yakin, ya. Ini hadis ya. Ya Allah ampunilah hamba jika engkau menghendaki. Kalau jikanya ini loh. Ya mestinya kan ya Allah ampunilah hamba. Udah dengan keyakinan. Nggak usah ditambahi jika. Kalau. Ada syarat kan kalau begitu. Ini Rasul saja sudah melarang. Artinya tidak ada keyakinan di dalam kita menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi orang itu menganggap bahwa dirinya itu menyepelekan Tuhan. Menganggap bahwa Allah itu tidak maha besar. Wah, malah bahaya kalau udah begini. Bisa disirik gitu ya. Nah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan kelanjutan hadis tadi artinya adalah, atau ya Allah kasihanilah hamba kalau engkau menghendaki. Dengan catatan lagi, kalau engkau menghendaki. Gimana? Masa berdoa seperti itu? Iya Mas Is. Misalnya Mas Is dimintai sesuatu oleh anaknya Mas Is, misalnya Pak, minta ini kalau papa menghendaki atau kalau papa mau. Ayah papanya nggak mau aja deh. Gitu jawabannya. Aduh, Masya Allah. Ya inilah yang perlu kita cermati, yang perlu kita ketahui. Ya. Karena kalau kita berdoa tidak sepenuh hati tadi dengan keyakinan yang penuh, dengan kemauan yang keras, maka ya mana mungkin Allah mengabulkan doa kita. Ya. Walaupun ya bisa jadi yang namanya Allah itu kan maha kuasa, maha segalanya. Tapi kan secara logika akal sehat kita ya mana mungkin kan gitu kan. Maka dalam hadis tadi dilanjutkan, hendaklah orang yang berdoa itu menetapkan ya permohonannya itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.